berdasarkan teks. Ini pelajaran bahasa Indonesia. Yang ketiga itu unsur-unsur peragaan tari. Nah, sebelum kita masuk pada musyawarah, Bapak mau tanya dulu, siapa yang pernah bermusyawarah? Angkat tangan, siapa pernah bermusyawarah? Ayo. Paham musyawarah itu tidak apa? Muskadil. Hah? Muskadil. Nah, kemarin kita belajarkan yang di kelas, kita kemudian di kelas harus bermusyawarah. Nah, musyawarah itu kita berembuk dulu. Nah, kita rembukan dulu siapa yang cocok menjadi calon ketua. Nah, kalau kita semua sudah setuju, baru ditetapkan. Nah, kalau kurang bisa musyawarah. Coba kita lanjutkan, kita buka lagi. Coba sekarang, coba sekarang baca Naya, nilai-nilai penting di dalam bermusyawarah. Nilai penting dalam musyawarah. Saat bermusyawarah, kita akan mendengar pendapat dari peserta musyawarah. Pendapat tersebut dapat berbeda-beda atau bahkan saling bertentangan. Oleh karena itu, musyawarah harus dilandasi dengan semangat gotong royong dan kekeluargaan. Semua peserta
Dego. Nah, menurut Idel, Eji. Nah, menurut Dego, Jero. Nah, kalau udah kita menentukan, sekarang mereka tiga berembuk siapa yang cocok. Nah, setelah dirembuk, oh ternyata yang cocok dari ketua kelas adalah Dego. Nah, berarti yang lain harus menerima keputusan itu. Nah, sekarang kita lihat, coba lihat gambar di depan. Ini lihat dulu. Nah, sekarang ada pertanyaan di depan. Apa yang kamu bayangkan dengan gambar ini? Nah, gambar di depan itu apa yang kamu bayangkan? Orang sedang apa itu? Nggak ada makanan itu. Musyawarah. Nah, kira-kira itu bermusyawarah di mana itu? Nah, di sekolah. Kira-kira itu bapak-bapak ibu guru itu lagi ngapain? Nah, apa? Nah, jadi bapak ibu guru itu masih? Ya, tidak kelas ya. Ya, arti intinya itu mereka depan sini masih berembuk untuk menentukan arah sekolah. Nah, jadi mereka itu bermusyawarah. Sekarang kepada dia, Bapak punya video tentang bermusyawarah. Nanti kalian catat, kalian lihat, kalian nonton. Nah, silakan dicatat, nanti ada pertanyaan di akhir video. Nah, dibuka bukunya. Kita sama-sama lihat. Sekarang kita mengenal keputusan dengan cara bermusyawarah. Nah, bagaimana kita bermusyawarah? Kita bisa lihat sama-sama. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan, izinkan saya untuk menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, teman-teman mampu mengetahui pengertian musyawarah dan mufakat. Yang kedua, teman-teman mampu mengetahui ciri-ciri musyawarah untuk mufakat. Yang ketiga, teman-teman mampu mengetahui prinsip-prinsip dan aturan dalam musyawarah. Yang keempat, teman-teman mampu mengaplikasikan tata cara dan persyaratan musyawarah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, teman-teman mampu mengaplikasikan cara-cara mengeluarkan pendapat dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keenam, teman-teman mampu mengaplikasikan sikap dalam musyawarah di dalam kehidupan sehari-hari. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube kami, silakan klik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat memperoleh informasi terupdate dari channel YouTube kami. Terima kasih. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Tapi sebelumnya, ada yang tahu tidak bagaimana sih cara mengambil keputusan itu? Nah, sekarang ada pertanyaan. Bagaimana cara mengambil keputusan? Untuk menentukan suatu keputusan harus apa tadi? Nah, benar. Kalau kita mau mengambil keputusan, satu caranya kita harus bermusyawarah terlebih dahulu. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah teman-teman, pengambilan keputusan itu harus didasarkan pada beberapa nilai penting agar semua pihak yang terlibat merasakan keadilan. Teman-teman, berikut adalah nilai-nilai yang mendasar untuk pengambilan keputusan. Di antaranya, yang pertama ada nilai kebersamaan. Teman-teman, pengambilan keputusan harus dilakukan secara bersama-sama, duduk dalam suatu tempat dengan tujuan yang sama demi kebaikan bersama. Walaupun setiap peserta rapat berasal dari latar belakang yang berbeda, namun harus tetap mendahulukan kepentingan umum dan mengesampingkan kepentingan pribadi. Kemudian ada nilai yang kedua. Nah, coba sekarang catat nilai apa yang pertama kita? Kebersamaan. Kebersamaan. Benar kan? Saya Bapak jelaskan tadi bahwa kalau kita ingin menentukan keputusan itu harus secara bersama.
bisa misalnya Anda sendiri yang menentukan keputusan. Nah, harus berdasarkan keputusan bersama. Biasanya kalau pemilihan kelas biasanya kalian seperti apa? Ada pemilihan tak? Langsung. Ya, berarti kalian setuju kan dengan keputusan? Kalian semua kan setuju dengan keputusan kan? Nah, ya. Nah, coba kita lanjutkan lagi. Harum semerbak menambahkan seri tanah air jaya. Nah, kita tadi sudah berbicara tentang musyawarah dan mufakat. Nah, lihat di depan. Itu kuis akan kalian kerjakan setelah istirahat. Nah, ada bisa tanya jawab. Sudah janji bakti gugur satu. Mana kok pernah? Nah, silakan istirahat, jangan ada yang dalam kelas. Selesai semua? Nah, sambil menunggu yang belum, yang udah silakan. Silakan siapa yang udah? Enji dah, Enji baca depan Enji. Pertanyaan kuis. Siapa yang udah? Tengok udah bacakan tengok. Ayah udah? Hah? Iya, nanti dia. Ayo. Nah, sekali lagi baca ke depan. Ya, oke. Lihat. Ya, zaman nomor 1. Pertanyaan apa yang baca dulu? Apa dia yang ketahui tentang musyawarah? Nah, sekarang kedua apa? Apakah dia pernah melakukan musyawarah? Nah, Lumayan jawaban kita yang kedua. Sekarang yang keempat, yang ketiga. Ya, apa masalah yang sering kalian? Hah? Prinsip. Nah, yang terakhir ceritakan dia. Ya, apa yang pernah kalian lakukan tentang musyawarah? Ceritakan dia. Hah? Nah, silakan dulu. Coba lagi yang udah. Nah, ini silakan ini. Nomor terakhir itu kalian ceritakan. Pernah berbuat yang sama tentang apa? Ini lagi baca ini. Apa ini pertama? Hah? Nah, apa ini? Kata ini tahu tentang musyawarah. Nah, yang kedua lagi. Mana ini yang melakukan musyawarah? Nah, apa lagi? Nah, kamu kan itu sekolah. Nah, ini silakan diuji. Siapa lagi yang udah? Dikerjakan, kita bisa. Ya, nanti kita kerjakan. Ya, siapa lagi? Abu. Silakan baca, Abu.
zaman kalian sudah maju, apa yang kalian ketahui tentang musyawarah? Kebanyakan kan pemilihan kelas. Nah, yang kedua, kuis yang kedua. Apakah kalian pernah melakukan musyawarah? Nah, rata-rata lebih untuk kelas. Apa masalah yang pernah kalian musyawarahkan? Ya, pemilihan kelas itu selain itu apa lagi? Ada piket, penentuannya jalur piket, apa lagi? Struktur apa? Struktur organisasi Pemilihan RW. pemilihan RW, RT. Nah, yang nomor 4 tadi kan kalian sudah mengungkapkan tadi kan? Nah, kalian sudah mengungkapkan kalau kalian itu pernah bermusyawarah di depan kelas. Sekarang kita lanjutkan, lihat sekarang. Kenapa? Nanti kita kerjakan ini, lanjutkan. Sekarang ayo membaca buku. Ya, lihat di bukunya. Halaman 120. Lihat 120. Nah, sekarang 120 coba buka. Nah, sekarang secara bergantian membaca. Eji dulu, Eji, silakan Eji. Musyawarah warga RW 07. Ya, musyawarah warga RW 07. Warga RW 07 mengadakan musyawarah. Musyawarah ini Ya, diam. adalah Sampai Bapak Asari, Eji. disebabkan warga saat ini kesulitan mendapatkan saudara muslim. Musyawarah ini dipimpin langsung oleh Ketua RW 07, Bapak Hasan. Ah, benar. Nah, Resi, silakan Resi baca. Aku bermusyawarah. Iya. Ya. Eji keras Eji, diam kok Eji keras. Saat bermusyawarah, Ketua RW mempersilahkan seluruh warga untuk mencapaikan. Ada yang berpendapat akan memberikan macam pendapat dari warga, tidak semua sama. Sebagian warga tukang bangunan dalam pembangunan taman kota. Sebagai warga lainnya berpendapat untuk berpartisipasi langsung dalam membangun taman kota. Lalu bagian warga yang lain tidak setuju didirikannya taman kota karena bukan masing-masing. Semua warga yang hadir dalam permusyawarah tersebut saling mempertahankan pendapat mereka masing-masing dan tidak ada yang mau mengalah. Nah, sekarang Andes, lanjutkan Andes. Untuk mengatasi perbedaan Andes. Untuk mengatasi perbedaan pendapat dalam musyawarah tersebut, Ketua RW mengadakan rapat diharapkan warga sepakat tidak cepat. Seluruh warga melakukan voting, pembahasan Diam tuh, diam. Dengarkan Andes baca. untuk dihormati banyak dipilih warga. Keputusan yang banyak harus diambil dan dilaksanakan oleh warga yang berbeda pendapat. Selain itu, warga diharapkan cepat menghargai lapangan dada. Lapang dada. Kita menjaga kekurangan Kerukunan. dan Nah, seperti Andes. Sekarang Tian, baca Tian. Tian, nanti akhirnya voting pun dilakukan
Depan agar seluruh warga dapat melihat langsung hasil pemungutan suara dari seluruh warga. Pemungutan suara ini berlangsung dengan jujur dan tanpa paksaan. Sekarang Krisna, terakhir Krisna. Hasil itu. Diam, diam. Partisipasi dalam pembangunan taman kota. Mereka sadar pembangunan taman kota dibangun untuk menciptakan negara yang bersih. Dengan demikian, warga sekitarnya dapat hidup sehat karena dari udara bersih. Dah selesai. Nah, sekarang semuanya diam. Belajar tentang 5W plus 1H. Siapa yang masih ingat? 5W apa aja? Ya, silakan. Apa? Dah, sekarang. Nah, kita tadi sudah belajar tentang cara bermusyawarah. Nah, tugas kalian, ingatkan dulu. Ini tugas kalian di rumah, nanti dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Nah, kemarin kalian sudah mencatatkan 5W plus 1H. Silakan dibuka di rumah bukunya. Nah, berdasarkan bacaan yang tadi kalian bacakan, kalian buat pertanyaan. Paham kan? Kalian buatkan pertanyaan. Ya, berarti 5, 6. Kan ada 5. Berapa, mengapa, bagaimana, misalnya. Nih, coba lihat dulu, dengarkan. Nah, misalnya bagaimana musyawarah itu dilakukan. Itu contoh yang pertama. Nah, paham kan? Kalian buat pertanyaan. Ya. Kalau sudah paham, kita lanjutkan. Ya, besok pagi bukukannya. Ya, buat pertanyaan berdasarkan 5W plus 1H. Kalian kan udah mencatat kemarin kan? Nah, misalnya apa? Di dalam bacaan tadi di buku ada dalam musyawarah itu. Ya, apa yang terjadi di RW kosong berapa itu misalnya kan? Nah, kalian buat pertanyaan seperti itu. Paham tak? Udah paham? Nah, kalau udah paham kita lanjutkan. Tugas kalian nanti menonton video untuk menjawab pertanyaan. Nah, pertanyaannya ada di depan. Pertanyaan dari depan, catat dulu ya. Pertanyaan dari depan. Pada saat nonton video, kalian tuh boleh menjawab. Nah, pertanyaan. Ya, sambil nonton video, kalian cari jawaban. Kalau ada ketemu jawaban, langsung dijawab. Soal itu. Soal itu dulu. Kalau nggak tulis, nggak bisa menjawab nanti. Dalam
kita masuk yang awal. Properti tali. Nah, jadi Bapak jelaskan dulu. Properti tali itu merupakan semua alat atau benda yang kalian gunakan. Kalau kalian itu ingin melaksanakan pementasan tari, misalnya benda, ada topeng di depan bukan? Baju. Ada baju, ada selendang, nah terus Ada kaki. ya kalau benda, kalau alatnya itu ya dan perlengkapan lainnya. Nah, kita lanjutkan lagi. Apa ya peragaan tari membutuhkan properti tari? Berikut ini tujuan penggunaan dari properti tari. Yang pertama, menambah nilai estetika atau nilai keindahan tarian yang ditampilkan. Yang kedua, menyampaikan makna dan pesan tarian kepada penonton. Selain itu, juga untuk memperkuat karakter tokoh yang ditampilkan pada tarian. Nah, lihat tujuan penggunaan properti atau tadi apa? Properti itu merupakan apa? Benda atau apa yang tadi? Itu singkat. Benda atau alat. Nah, yang pertama tujuannya itu untuk menambah nilai estetika. Nilai estetika itu keindahan. Nah, kalau orang nari itu kan yang dilihat kita kan keindahan orang itu kan. Nah, berkaitan dengan tampilan. Ya. Itu kipas. Kipas itu alat nasional. Sekarang yang kedua menyampaikan makna. Nah, jadi kalau orang nari itu ada maknanya. Seperti Bapak jelaskan kemarin kan. Misalnya tarian tunggal. Nah, kalau tarian tunggal berarti orang nari itu bawa segala tambuy, bawa segala buat benih topaku. Nah, terus ya itu ya terus yang laki-laki itu kayak tunggal gini kan bawa kayu. Nah, itu menyampaikan makna dalam penarian. Yang ketiga, memperkuat karakter tokoh dan tampilan pada tarian. Nah, misalnya karakter kalian, karakter apa? Kalau karakter kalian itu pemarah, jadi pemarah pada saat menari. Nggak boleh senyum. Kalau kalian misalnya karakter kalian itu senyum, berarti harus senyum. Nah, dalam tarian itu harus ada semua. Silakan kalian jawab nanti sambil Bapak menjelaskan kalian menjawab. Kita lanjutkan lagi. Berikut ini contoh-contoh properti tari, misalnya kipas, boneka bayi, sampul atau selendang, rebana, payung, topeng, gendewa atau busur dan anak panah, senjata tradisional, dan juga ada contoh kendi. Nah, lihat di depan. Nah, lihat contoh properti tari. Nah, properti ini yang berupa benda. Nah, lihat ada kipas, boneka bayi, selendang, rebana, payung, cendawa, senjata tradisional, topeng, kendi. Ya, bebas. Kalau boneka bayi itu bebas. Misalnya kalian mau bawa apa? Misalnya kalian mau nari tentang apa? Misalnya ya. Siapa yang pernah menari? Pernah menari dari orang nari? Ya, pernah lihat apa? Ya, satu dulu. Satu. Dari dia. Apa dia dulu? Hah? Apa? Apa dia? Hah? Apa? Apa Des? Apa Des? Iya. Apa dipakai sandi? Biasa ya. Mandau. Nah, contohnya mandau. Kalau itu contoh dari seperti tari. Sekarang kita lanjutkan lagi. Kalau mau nyatat silakan. Ya, ulang sekali lagi nanti untuk menjawab soal itu. Contoh tari dan propertinya. Misalnya tari piring yang berasal dari Sumatera Barat. Propertinya adalah piring. Propertinya adalah piring.
Ini tali piring berasal dari Sumatera Barat. Nah, tali piring berarti alat untuk narinya adalah Piring kaca. piring. Nah, Piring kaca. ya. Kaca. Jadi Apa? biasanya itu kalau tarian itu bisa tali piring berarti pengertiannya piring menyesuaikan. Misalnya tadi kan kalau tari berperang. Kalau berperang kan harus ada mandau dengan perisai. Perisai itu apa namanya perisai? Ada. Nah itu kalau berperang kan berarti tari perang. Sekarang kita lanjutkan lagi. Selanjutnya, kita akan mempelajari unsur-unsur peragaan karya tari. Unsur karya tari ada 6. Nah, unsur-unsur tersebut kita siapkan sebelum peragaan karya tari agar penampilan karya tari lebih maksimal. Persiapan yang pertama, menentukan bentuk karya tari. Bentuk karya tari misalnya tari kelompok, tari berpasangan, ataupun tari tunggal. Kemudian langkah yang kedua adalah memilih karya tari yang akan ditampilkan. Selanjutnya kita menentukan jumlah penari. Misalnya jika tari tunggal, maka jumlah penarinya adalah 1. Sedangkan jika tari berpasangan, jumlah penarinya adalah 2 atau kelipatan 2. Dan jika bentuk karya tarinya adalah karya tari kelompok, maka penarinya berjumlah lebih dari 3. Langkah keempat, kita menentukan musik iringan tari. Selanjutnya, memilih properti tari yang sesuai dengan karya tari yang kita peragakan. Dan langkah yang terakhir, memilih busana tari. Persiapan peragaan karya tari. Sebagai contoh, kita akan memeragakan tari piring. Terlebih dahulu kita tentukan unsur bentuk karya tarinya, yaitu tari kelompok. Jumlah penari pada tari piring adalah 3-7 orang. Selanjutnya kita menentukan unsur iringan tari. Iringan tari untuk tari piring berasal dari alunan alat musik talempong dan saluang, atau bisa juga dari hasil rekaman suara alat musik tersebut. Selanjutnya kita menentukan unsur berupa properti tari. Properti tari piring adalah piring atau mangkok. Dan langkah terakhir berupa persiapan unsur busana penari. Ini yang kalian simpulkan. Nah, lihat tuh ada gambar itu. Nah, kembali ke pertanyaan di belakang dulu. Sebelum itu yang ini pertanyaannya. Nanti kalian simpulkan itu. Nah, yang tadi, yang pekerjaan tadi silakan dikumpulkan. Nah, sekarang coba duduk semua. Satu-satu orang. Satu-satu orang mengamati gambar. Nah, simpulkan gambar satu-satu orang dari depan belakang. Fidel lu sini, Fidel. Nah, Fidel bagi sini, Fidel. Ya. Nih. Sekarang sini, menurut Bapak tanya dulu, Bapak tanya. Bapak tanya di sini. Ya, menurut Fidel, gambar itu. Nah, lihat ya. Menurut Fidel gambar itu, mereka itu sedang apa, Fidel? Ada guru, ada siswa, terus ada. Nah, serius ya, bukan apa, Fidel? Mereka sedang apa, Fidel? Nah, kata Fidel sedang menjelaskan dulu Fidel. Ini apa nanti? Bukan. Siapa? Resi. Dari Resi ini sini. Nah, ini ada.
kita pada hari ini sudah selesai tentang musyawarah. Terus apa lagi? Apa lagi? Ya, pemilihan ketua kelas tadi itu masuk ke dalam musyawarah. Nah, kalau properti tari tadi apa aja properti tari? Boneka bayi. Ya. Sekarang kita masuk di musyawarah. Musyawarah dulu. Siapa yang bisa jawab nanti dulu cepat pulang. Itu yang paling utama pulang. Pertanyaannya, mufakat. Tadi Bapak jelaskan apa itu mufakat. Setelah bermusyawarah, terjadilah mufakat. Nah, sekarang mufakat. Apa artinya mufakat? Nah, Tian apa? Nanti Tian dulu pulang.